Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati selaku Bapak Pengampu Matkul Basul Kutub, Bapak Muhammad Bahauddin, dan teman-teman PFB yang saya banggakan. Langsung saja saya di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hadis tentang hadis menjadi orang yang berilmu. Hadis At-Tirmidzi nomor 2569 yang berbunyi Hadasana Alay bin Hajar, Hadasana Ismail bin Ja'far, Hadasani Abdullah bin Sa'id bin Abihin, an Abihi, an Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Muawiyah. Artinya, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id bin Abihin dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya dia memahamkannya dalam agama. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Umar dan Abu Hurairah serta Muawiyah. Urutan-urutan sanad yaitu mulai dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, berlanjut kepada Sa'id bin Abihin, berlanjut kepada Abdullah bin Sa'id bin Abihin, berlanjut kepada Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, lalu Ali bin Jahar bin Ilyas. Biografi perawi hadis yaitu Abdullah bin Abbas, yang nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, dari kalangan sahabat, kunyah Abu Al-Abbas, negeri semasa hidup yaitu Marul Waris, dan wafat pada tahun 68 Hijriah. Yaitu yang kedua Sa'id bin Abihin, nama lengkapnya yaitu Sa'id bin Abihin, dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, negeri semasa hidup yaitu di Madinah, wafat pada tahun 116 Hijriah. Yaitu yang ketiga Abdullah bin Sa'id, nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Sa'id bin Abihin, dari kalangan tabi'in, namun tidak jumpa sahabat. Kunyah Abu Bakar, negeri semasa hidup di Madinah, dan wafat pada 147 Hijriah. Yaitu yang keempat Ismail bin Ja'far, nama lengkapnya yaitu Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Kauniyah Abu Ishaq, negeri semasa hidup yaitu di Madinah, lahir pada tahun 103 Hijriah dan wafat pada 180 Hijriah. Yaitu yang kelima Ali bin Hajar, nama lengkapnya Ali bin Hajar bin Ilyas, dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa. Kunyahnya Abu Al-Hasan, lahir pada tahun 154 Hijriah dan wafat pada tahun 244 Hijriah. Kajian linguistik. Lafaz anna Rasulullah bermakna lita'awunkid, yang artinya penguat. Huruf taukidnya adalah anna, termasuk dalam bab ilmu ma'ani. Kata khairon berbentuk nakiroh atau umum, yang maksudnya adalah orang yang menuntut ilmu akan diliputi dengan berbagai macam kebaikan. Berlanjut kepada kajian tematik komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks hadis yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz maupun makna.
Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis At-Tirmidzi nomor 2569, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 69, hadis Sahih Bukhari nomor 2884, yaitu Sahih Muslim nomor 1721, Sunan Ibnu Majah nomor 216, Musnad Ahmad nomor 2564, Muwatta Malik nomor 1477, lalu Musnad Darimi nomor 226, dan yang terakhir Musnad Darimi nomor 2590. Selanjutnya yakni kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini menerangkan bahwa ketika Rasulullah berperang, banyak pasukan yang meminta untuk ikut berperang. Dikhawatirkan bahwa orang-orang yang setelah mereka menyimpan kebenaran, sebaiknya ada pasukan yang ikut berperang dan ada juga yang menetap untuk memperdalam ilmu agamanya. Kemudian, ketika orang-orang yang telah berperang tersebut telah kembali, maka orang-orang yang menetap dan memperdalam ilmu agama tersebut dapat mengajarkan apa yang telah diketahui dari hukum-hukum syarak dan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Ayat ini menunjukkan kewajiban memperdalam pengetahuan terhadap Al-Quran dan hadis, dan sesungguhnya memperdalam ilmu agama adalah fardu kifayah. Selanjutnya yakni analisis generalisasi. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2569 menjelaskan bahwa salah satu keutamaan orang yang menurut ilmu, yakni Allah akan menghendaki orang tersebut dengan kebaikan. Sesuai dengan lafaz hadis, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki orang tersebut kebaikan, maka Allah akan memberikan kefahaman dalam urusan agama. Mereka yang menuntut ilmu tentu akan diberi kefahaman, dan kefahaman tersebutlah Allah yang memberikan, karena siapa saja yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka akan difahamkan dalam urusan agamanya. Kritik praksis. Di era sekarang ini, belajar ilmu agama kadang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Mereka lebih bangga saat anak-anak mereka mempelajari ilmu-ilmu modern atau ilmu kekinian. Meskipun memang benar dalam zaman sekarang ilmu modern sangat penting untuk kehidupan sekarang, tetapi ilmu agama pun tidak kalah pentingnya. Karena jika seseorang tidak punya modal ilmu agama, maka ia tidak akan mampu mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperbolehkan ataupun tidak. Bahkan tujuan hidupnya hanya akan tertuju pada dunia saja tanpa memikirkan akhiratnya. Sedangkan kita sebagai manusia tidak tahu sampai kapan usia kita di dunia. Dan jika semua perbuatan yang telah kita lakukan tidak diniatkan untuk Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka semua tidak akan berarti apa-apa untuk kehidupan di akhirat kelak. Presentasi kali ini yaitu dari pemaparan hadis At-Tirmidzi nomor 2569 di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis ini berisi tentang seseorang yang menuntut ilmu adalah seorang yang dikehendaki kebaikan Allah, dan menjelaskan bahwa kebaikan seseorang tergantung pada kefahamannya terhadap agama. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan yang benar ataupun yang salah. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.